Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Kezia Manulang, kakak mahasiswa dari Psikis Dinamika Sudana Medan, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, di sini kakak ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik mengenai bahaya rokok bagi kesehatan kita. Nah, apa sih sebenarnya rokok itu dan mengapa rokok itu berbahaya bagi kesehatan kita? Nah, di sini akan kita bahas secara bersama-sama. Rokok adalah silinder atau kertas yang berukuran 70 hingga 120 mm, berdiameter 10 mm, yang berisikan daun tembakau yang telah kering dan telah dicacah. Kenapa sih rokok itu berbahaya? Karena di dalam satu batang rokok terdapat banyak zat-zat yang berbahaya. Contohnya yang pertama ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah suatu gas dalam jumlah banyak yang dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi ke darah. Yang kedua ada zat nikotin. Zat nikotin ini adalah zat yang membuat si perokok menjadi kecanduan. Jadi kan biasanya kalau ada orang yang berhenti merokok, kadang juga pengen merokok lagi. Nah, zat inilah yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang ketiga ada zat tar. Nah, zat tar adalah partikel yang terdapat di dalam rokok yang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Warna dari zat tar ini adalah warna coklat berlengket, dan biasanya zat ini yang menyebabkan kuku dan gigi dari si perokok menjadi kuning. Yang keempat ada zat bezena. Zat bezena ini adalah residu dari pembakaran rokok. Nah, apabila kita terpapar dalam jangka waktu yang panjang, dapat mengakibatkan jumlah sel darah merah kita menurun dan dapat merusak sumsum tulang belakang kita. Yang kelima ada zat arsenik. Zat arsenik ini adalah paparan tingkat tinggi yang dapat meningkatkan risiko terkenanya penyakit kanker, penyakit kulit, dan penyakit saluran kemih. Yang keenam ada zat hidrogen cyanida. Nah, di dalam paru-paru kita ini terdapat rambut-rambut kecil yang bernama cilia yang biasa berfungsi untuk membuang zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun dikarenakan zat hidrogen cyanida tadi membuat tubuh kita terhalang untuk melakukan proses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyakit yang disebabkan oleh rokok. Seperti yang kita jumpai atau sering kita lihat di dalam bungkus atau kemasan rokok, ada suatu peringatan tentang bahaya rokok dan banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh rokok. Contohnya ginjal, kanker, jantung, dan masih banyak penyakit lainnya. Itu semua disebabkan oleh zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu merokok. Seringkali kita jumpai di lingkungan kita atau di sekitar kita orang-orang yang merokok. Apa sih faktor yang membuat mereka merokok? Yang pertama itu teman. Mengapa teman menjadi faktor membuat seseorang merokok? Karena apabila kita berteman dengan orang yang merokok, bisa saja kita diajak atau ditawarkan untuk merokok. Terus yang kedua ada lingkungan. Mengapa lingkungan menjadi faktor seseorang untuk merokok? Karena apabila kita bergaul dalam lingkungan yang baik, otomatis kita juga ikut dalam hal yang baik. Sama halnya dengan apabila kita bergaul sama orang yang merokok, bisa saja kita juga ikut jadi seorang perokok. Terus yang ketiga ada keluarga. Mengapa keluarga ini menjadi faktor salah satu seseorang untuk merokok? Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang kalau melihat ayahnya atau abangnya merokok, bisa saja mereka berpikir ayahku aja bisa merokok atau abangku aja bisa merokok. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perokok. Ada dua jenis perokok, yang pertama itu perokok aktif dan yang kedua perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara antisipasi agar tidak merokok. Yang pertama itu tidak mengikuti kebiasaan seorang perokok. Terus yang kedua melakukan hal-hal atau aktivitas yang bermanfaat, contohnya membaca buku, menulis, mendengarkan musik, dan masih banyak hal lagi. Terus yang ketiga mengonsumsi makanan sehat, contohnya buah, susu, ikan, dan masih banyak lagi.
Nah, apabila kita sudah bisa berhenti merokok, banyak manfaatnya loh. Yang pertama itu menurunkan risiko penyakit, yang kedua meningkatkan fungsi paru, yang ketiga membuat gigi dan mulut kita lebih bersih, yang keempat menghemat biaya. Selain keuntungan bagi kesehatan kita, ada juga keuntungan bagi lingkungan dan sekitar kita. Jadi lingkungan kita lebih bersih, orang di sekitar kita juga lebih nyaman. Nah, di sini saya ada sedikit cuplikan video mengenai rokok. Ini adalah gambaran rokok yang kita hirup atau kita masukkan ke dalam paru-paru kita. Maka asap dari rokok tersebut dan zat-zat yang ada dalam rokok itu masuk ke dalam tubuh kita atau paru-paru kita. Nah, semakin banyak jumlah rokok yang kita konsumsi, maka semakin kotor juga di dalam paru-paru kita atau dalam tubuh kita. Nah, ini adalah hasil dari 3 pak rokok yang telah dikonsumsi. Ini before dan afternya. Sebelum menggunakan rokok masih bersih, namun setelah menggunakan rokok sangat kotor. Jadi bisa kita nilai bahwa rokok itu sangat berbahaya dan sangat kotor. Jadi stop merokok dan katakan tidak pada rokok, dan jangan malu mengatakan bahwa kita tidak mau merokok. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya adalah rokok itu berbahaya karena terdapat zat-zat yang berbahaya, dan rokok itu dapat merugikan kesehatan kita dan lingkungan di sekitar kita. Jadi berhentilah merokok dan katakan tidak pada rokok. Demikian hasil penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih.